Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan bab 1, teks laporan percobaan, materi kebahasaan teks laporan percobaan. Yuk kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak dengan baik videonya. Selamat belajar. Kaidah kebahasaan pada teks laporan percobaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada kalimat aktif dan pasif, terbagi lagi menjadi 2, yaitu transitif dan intransitif. Yang kedua, ada kata tugas, diantaranya ada kata depan, kata penghubung, kata seru, partikel pendegas. Dan yang ketiga, yaitu daftar pustaka. Nah, berikut akan disampaikan penjelasan lengkap dari tiap kebahasaan tersebut. Kebahasaan yang pertama yaitu kalimat aktif. Kalimat aktif yaitu kalimat yang subjeknya aktif melakukan sesuatu. Nah, kalimat aktif ini ditandai dengan predikat yang berimbuhan me. Me itu terbagi lagi menjadi mem, men, meny, dan meng, serta imbuhan ber. Nah, kalimat aktif terbagi menjadi 2. Yang pertama ada aktif transitif, yaitu kalimat aktif yang predikatnya memerlukan objek. Berikut contoh kalimatnya. Di sini ada 2 kalimat. Yang pertama kalimatnya ibu memasak nasi. Nah, ibu merupakan subjek, memasak merupakan predikat. Nah, tadi dikatakan bahwa kalimat aktif transitif itu predikatnya memerlukan objek. Nah, objek dari predikat ibu memasak yaitu nasi. Jadi, ini yang dikatakan sebagai kalimat aktif transitif. Kalimat yang kedua, contohnya Amanda bermain boneka. Di sini ada subjeknya Amanda, predikatnya bermain, dan objeknya yaitu boneka. Nah, ini yang menandakan kalimat aktif, yaitu kalimat yang predikatnya berimbuhan me dan juga imbuhan ber. Nah, ini sudah Miss berikan 2 contoh kalimat yang menggunakan imbuhan tersebut. Selanjutnya, kalimat aktif intransitif, yaitu kalimat aktif yang predikatnya tidak memerlukan objek. Nah, ini perbedaannya. Contoh kalimatnya. Di sini ada kalimat Amir bernyanyi. Nah, Amir sebagai subjek, bernyanyi sebagai predikat. Di sini kalimat ini tidak ada objek karena dikatakan sebagai kalimat aktif intransitif. Apakah ini bisa dikatakan sebagai kalimat? Bisa. Kalimat itu minimal ada subjek dan predikat. Selanjutnya kalimat yang kedua, adik menangis. Di sini ada kata adik sebagai subjek dan menangis sebagai predikat. Ini juga dikatakan sebagai kalimat. Nah, 2 kalimat ini memiliki imbuhan ber dan me. Ini yang menandakan bahwa kalimat tersebut kalimat aktif. Berikutnya yaitu kalimat pasif, yaitu kalimat yang subjeknya dikenai sesuatu pekerjaan, tindakan, atau aktivitas. Kalimat pasif ditandai dengan predikat yang berimbuhan di, ter, dan ke. Nah, kalimat pasif juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pasif transitif, yaitu kalimat pasif yang predikatnya memerlukan objek. Kita lihat contoh kalimatnya. Pemenang lomba akan ditentukan oleh juri. Pemenang lomba sebagai subjek akan ditentukan sebagai predikat, objeknya yaitu oleh juri. Kenapa dikatakan pasif transitif? Karena kalimat ini memiliki predikat yang diawali atau diberikan imbuhan di dan memiliki objek yaitu oleh juri. Sedangkan yang kedua yaitu pasif intransitif, yaitu kalimat pasif yang predikatnya tidak memerlukan objek.
Kita lihat contoh kalimatnya. Aku terjatuh saat berlari kemarin sore. Aku sebagai subjek, terjatuh sebagai predikat saat berlari kemarin sore. Kapan si aku terjatuh? Yaitu kemarin sore. Jadi ini merupakan keterangan waktu. Kenapa kalimat ini dikatakan sebagai pasif intransitif? Karena kalimat ini memiliki predikat yang diberikan imbuhan ter dan tidak ada objek. Jadi hanya terdiri atas subjek, predikat, dan keterangan waktu. Kebahasaan yang ketiga yaitu kata tugas. Kata tugas terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kata depan. Contohnya ada kata di, ke, dari, pada, kepada, akan, oleh, daripada, untuk, sebagai, terhadap. Yang kedua yaitu kata penghubung. Contohnya ada kata sekarang, kemudian, sebab, disebabkan, dan serta. Yang ketiga, kata seru. Contohnya ada kata wah, ayo, aduhai, dan lain-lain. Dan yang keempat, partikel penegas. Contoh katanya ada kata lah, kah, tah, dan pun. Nah, untuk kata tugas ini selanjutnya akan Miss jelaskan pengertian serta contohnya satu persatu. Kata tugas yang pertama yaitu kata depan atau disebutnya preposisi. Kata depan yaitu kata yang digunakan di depan kata benda, kata sifat, atau kata keterangan untuk dirangkai dengan bagian kalimat lain. Contoh dari kata depan di sini ada kata di, ke, dari, pada, kepada, akan, oleh, daripada, untuk, sebagai, terhadap, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh dari kata depan. Boleh dipahami lagi kata-katanya. Selanjutnya, pada penulisan judul, kata depan tidak menggunakan huruf kapital. Nah, judul itu pasti menggunakan huruf kapital ya, terkecuali ada yang tidak menggunakan kapital, yaitu bagian kata depan. Contohnya di sini ada judul laporan percobaan kandungan boraks pada bakso. Nah, di sini kata pada ini kan merupakan preposisi. Di kata lain menggunakan kapital, sedangkan kata pada tidak menggunakan kapital karena ia merupakan kata depan. Kata tugas yang ketiga yaitu kata penghubung atau konjungsi. Sering kita sebut sebagai kata sambung. Kata penghubung adalah kata yang menghubungkan antar frasa, klausa, maupun kalimat. Nah, untuk materi konjungsi di kelas sebelumnya pasti sudah belajar ya. Nah, saat ini Miss ingatkan kembali konjungsi serta contohnya. Kita lihat, yang pertama ada konjungsi temporal, yaitu konjungsi waktu. Contoh katanya ada kata sekarang, kemudian, selanjutnya, setelah, sebelum. Berikutnya, konjungsi kausalitas, konjungsi sebab akibat. Di sini ada kata sebab, disebabkan, karena, dikarenakan, akibat, dan lain-lain. Yang ketiga, konjungsi penggabungan, yaitu konjungsi yang menggabungkan antara satu kalimat dengan kalimat lain, yaitu ditandai dengan kata dan serta. Dan konjungsi yang keempat yaitu konjungsi pertentangan. Contoh katanya ada kata namun, melainkan, sedangkan, akan tetapi. Nah, itu adalah beberapa konjungsi yang digunakan terutama di teks laporan percobaan. Kata tugas yang ketiga yaitu kata seru atau interjeksi. Nah, untuk kata seru ini pastinya kalian tidak asing ya, karena di kelas 8 sudah disampaikan juga di materi teks drama. Kata seru yaitu kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang. Misalnya ada perasaan marah, sedih, heran, kagum, dan lain-lain. Banyak ya perasaan itu.
Nah, untuk kata seru ini diakhiri dengan tanda seru. Kalau kalimat itu biasanya diakhiri dengan tanda baca titik, kata seru ini diakhiri dengan tanda seru. Kita lihat contoh kalimatnya. Aduhai, indah sekali pemandangan di sini. Nah, di sini ada kata serunya yaitu aduhai. Aduhai itu menunjukkan perasaan kaget dan kagum. Yang kedua, yuk kita kerjakan tugas ini. Nah, di sini ada kata yuk. Yuk itu merupakan sebuah perasaan yang ingin mengajak seseorang untuk apa? Untuk mengerjakan tugas ini. Nah, ini adalah contoh dari kalimat yang menggunakan kata seru. Kata tugas yang keempat yaitu partikel penegas. Partikel penegas yaitu kata terikat pada kata yang lain. Artinya, kata ini tidak bisa berdiri sendiri, karena kalau ia sendiri tidak memiliki makna. Makanya ia butuh kata lain. Maksudnya gimana, Miss? Nah, kita lihat dulu dari beberapa bagian pada partikel. Yang pertama ada partikel kah. Partikel kah biasanya digunakan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, partikel kah ini kan kalau berdiri sendiri ini tidak memiliki makna. Tetapi kalau kita tambahkan dengan kata lain di sini, misalnya ada kata siapakah, akankah, bagaimanakah, nah menjadi sebuah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Contoh partikel yang kedua, yaitu partikel pun. Biasa digunakan untuk kalimat deklaratif atau pernyataan. Kalau tadi interrogatif, sekarang deklaratif. Contohnya, ada kata adapun, bagaimanapun, kapanpun, dan lain-lain. Partikel yang ketiga yaitu ada partikel lah, digunakan untuk kalimat imperatif. Nah, ini ada istilah-istilahnya ya, ada interrogatif, deklaratif, sekarang imperatif, yaitu kalimat seru. Kalimat seru itu tadi ya ada disebutnya sebagai interjeksi. Nah, di sini ada contoh kata ambillah, majulah. Nah, ada kata lain ditambahkan partikel lah. Dan partikel yang keempat yaitu partikel tah. Digunakan untuk kalimat interrogatif sama juga seperti partikel kah, tetapi sering dijumpai pada karya sastra Melayu klasik. Contohnya, siapa tah, apa tah, bagaimana tah. Nah, untuk partikel tah ini memang sudah jarang digunakan saat ini. Nah, itu adalah beberapa bagian dari partikel penegas. Selanjutnya kita kembali lagi ke kebahasaan. Nah, ini yang terakhir yaitu daftar pustaka. Sudah pernah belajar menulis daftar pustaka sebelumnya? Nah, kalau belum, sekarang kita belajar menulis daftar pustaka. Karena daftar pustaka itu penting agar kita terhindar dari tindakan plagiasi, dan dengan adanya daftar pustaka ini menjadikan kita mengapresiasi karya orang lain. Nah, jadi daftar pustaka adalah daftar rujukan atau referensi yang berasal dari buku, jurnal, majalah, dan sumber internet yang kita gunakan. Daftar pustaka bisa berasal dari yang pertama buku atau jurnal. Bagaimana penulisannya? Nah, urutannya yaitu Natajukobit, nama pengarang, tahun, judul, kota, dan penerbit. Nah, ini tolong diingat ya urutannya. Kita langsung lihat contoh penulisannya. Nah, kita lihat contoh yang pertama di sini, Prihadi Arif. Jadi untuk nama dibalik yang tadinya kata pertama menjadi kedua, nah yang kata keduanya di awal. Nah, berarti nama ini seharusnya Arif Prihadi ya, tetapi dibalik. Terus kita berikan tanda koma di kata terakhir dan kata pertama.
Selanjutnya dipisah dengan tanda titik antara nama, tahun, yaitu 2007. Kita berikan titik lagi, judul buku, sains biologi. Nah, untuk judul buku ini dicetak miring ya. Selanjutnya kita berikan titik lagi, kotanya Jakarta. Nah, untuk pemisah antara kota dan penerbit bukan titik, tapi titik 2. Terakhir, PT Grafindo Media penerbitnya. Sama halnya seperti kalimat lain, kita akhiri dengan tanda baca titik. Nah, ini contoh daftar pustaka yang namanya hanya terdiri dari 2 kata. Jadi kata terakhir di awal, kata yang di awal ada di akhir, dikebalikan. Sekarang kita lihat untuk yang memiliki katanya itu memiliki namanya 3 kata. Di sini ada nama Arya Wardana Wisnu. Nah, nama aslinya siapa? Berarti nama aslinya Wardana Wisnu Arya. Jadi yang terakhir itu ada di awal, lalu kita berikan tanda koma, Wardana Wisnu. Nah, 2 kata di awal berarti tidak perlu dibalik. Selanjutnya pemisah antara nama dan tahun diberikan titik. Tahunnya 2004, kita berikan titik lagi. Judul bukunya, Dampak Pencemaran Lingkungan edisi revisi. Nah, ini sudah diberikan dicetak miring ya judulnya. Kita beri titik lagi, kotanya Yogyakarta, dan kita berikan tanda baca titik 2. Terakhir penerbit Andi. Kita berikan titik lagi. Oke, selanjutnya, ada contoh yang ketiga. Di sini untuk nama yang memang penulisnya banyak, nggak cuma 1 orang. Nah, gimana penulisannya? Nah, di sini kita lihat namanya Wijaya Agung. Nama aslinya berarti Agung Wijaya ya, karena kita balik. Nah, untuk teman-teman yang lain, teman-teman penulis yang lain hanya ditulis sebagai DKK atau dan kawan-kawan gitu ya. Selanjutnya tahun 2009. Kasih tanda titik lagi. Judul bukunya Cerdas Belajar IPA untuk SMP MTS kelas 9. Kita berikan tanda titik. Selanjutnya kotanya yaitu Jakarta, tanda titik 2, dan penerbitnya Departemen Pendidikan Nasional. Oke, apakah ada perbedaan dari ketiga contoh ini? Semoga dengan ini paham ya dengan penjelasan Miss. Nah, untuk penulisan daftar pustaka apabila terdiri dari 2 baris atau lebih, maka penulisannya seperti ini. Kalau paragraf itu kan di awalnya diberikan spasi ya, agak menjorok dalam, sedangkan untuk daftar pustaka justru kebalikannya. Di baris pertama dari ujung, tetapi baris berikutnya diberikan spasi atau menjorok ke dalam. Jadi kebalikan dari daftar pustaka. Nah, itu adalah bagaimana penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku maupun jurnal atau majalah. Ya, selanjutnya daftar pustaka yang bersumber dari internet. Apakah kita boleh menggunakan sumber dari internet? Boleh-boleh saja, tetapi sumber tersebut dapat dipercaya ya dari web-web yang terpercaya atau web-web resmi. Penulisannya bagaimana? Nah, untuk sumber internet ini agak berbeda dibanding yang bersumber dari buku. Urutannya yaitu nama pengarang, tahun, lalu judul artikel yang digunakan, URL atau link yang kita gunakan, dan waktu pengambilan. Jadi kapan sih kita mengakses artikel ini gitu. Sekarang kita lihat contoh penulisannya. Nah, di sini namanya, nah tadi sudah dijelaskan untuk nama itu dibalik. Sebetulnya nama ia ini adalah Joko Iqbal Reza. Reza, Joko Iqbal. Kita berikan tanda pemisah antara nama dengan tahun dengan tanda titik, yaitu tahunnya 2015. Kita pisah lagi dengan tanda titik.
Judulnya apa? Di sini judul artikelnya adalah uji makanan adalah cara mengetahui kandungan suatu bahan. Nah, kita berikan tanda koma, bukan titik ya. Jadi koma, setelah itu link. Link yang kita gunakan judul artikel ini, linknya bagaimana? Ini di copy paste aja. Selanjutnya tanda koma dan waktu pengambilan. Kapan kita mengaksesnya? Nah, di sini contohnya diakses pada 18 Juli 2021 pukul 13.00 WIB. Nah, ini adalah contoh penulisan daftar pustaka yang bersumber dari internet. Mudah-mudahan paham. Alhamdulillah, demikian pembahasan pertemuan kali ini mengenai kebahasaan teks laporan percobaan. Materinya memang lumayan banyak, tapi semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu pembelajaran kalian di rumah. Jika masih ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar atau bisa menghubungi Miss Elza. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.